Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Erlina, NIM 193141014. Saya dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya mahasiswa dari IAIN Surakarta. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Bendoro Raden Ayu Mataati. Selamat menyaksikan. Kisah Bendoro Raden Ayu Mataati. Raden Ayu Mataati memiliki nama kecil Roro Rubiah, berasal dari Dusun Matah. Raden Ayu Mataati merupakan seorang putri Kiai Hasanul Iman. Raden Ayu Mataati merupakan pejuang gigih. Ia setia menemani suaminya, yaitu Pangeran Sambernyawa, hingga 16 tahun. Raden Ayu Mataati digambarkan sebagai wanita cantik yang memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa. Hingga akhirnya Raden Mas Said yang saat itu sedang berperang dari Keraton Kartosuro bergeser ke daerah Nglaroh, Kecamatan Selogiri. Dahulu sering diadakan pentas wayang kulit yang menjadi kegemaran warga. Pementasan wayang yang digelar semalam suntuk membuat para penonton terlelap saat itu. Roro Rubiah yang belum dewasa pun terlelap. Pangeran Sambernyawa terkejut ketika melihat seorang rubiah memancarkan sinar, lantas ia mengutus rekannya memberi sebuah tanda pada kain yang ia kenakan. Hingga akhirnya Pangeran Sambernyawa mencari melalui tanda itu dan menemukan rubiah. Pangeran Sambernyawa menunggu rubiah dewasa untuk dinikahi. Ia setia bersama Pangeran Sambernyawa dalam berjuang melawan Belanda. Ada beberapa pengawal wanita yang setia pada Raden Ayu Mataati. Bahkan ada beberapa prajurit meminta untuk dimakamkan berdekatan dengan pemimpinnya. Bendoro Raden Ayu Mataati meninggal pada tahun 1814. Untuk informasi lebih lengkapnya, yuk ikutin aku terus, jangan kemana-mana. Sejarah Raden Ayu Mataati. Sejarah Raden Ayu Mataati. Pertama, Raden Ayu Mataati itu rumahnya, lahirnya di Matah, Singatutan. Nama kecilnya Roro Rubiah. Terus putra dari Ki Ageng Hasanul Iman. Setelah itu pada waktu Mas Said berjuang di Wonogiri, di Selogiri, bertapa di Gua Tretes, itu naiknya dari sebelah barat Kelurahan Sendang, ada jalan sampai ke atas, yaitu jalannya 4 kilo namanya. Dari situ Kolon Toko, dari SD Kolon Toko sebelah baratnya ada Sendang Tretes, Gua Tretes. Ditapa di situ ada cahaya sinar putih yang menjulang ke langit. Nah, terus itu pada waktu bertapa dengan padanya Tumurun Gudono Waso, itu padanya Mas Said. Jadi di bawah turun dari Gua Tretes sampai di tengah jalan tahu nangka. Nangka yang bilangnya berbarung, Gusti keperan situ, maka nangka itu diambil karena tidak membawa alat. Nangka itu dikosekkan di batu. Nah, itu batunya sekarang masih ada. Terus besok kalau sudah ada zaman saya namakan Sendang Sinongko. Nah, itu jalannya. Itu waktunya batu kosek namanya, di sebelah baratnya Sendang Sinongko ada di pekarangan masyarakat, batu hitam namanya batu kosek. Di situ sudah masih tahu lagi, sinar lagi, menjulang, turun lagi sampai di bawah, yaitu sampai desa Matah. Ada Dusun Matah, ada orang yang punya kerja, kalau dulu namanya wayang kulit, ringkitan. Nah, Roro Rubiah tidur di belakang kelir, dia bersinar. Itu datangi oleh Mas Said situ, terus jariknya atau nyampingnya itu dibundelkan, setelah itu dinyonyok mancung api yang dibuat dari kanu kelapa. Sudahnya itu tadi paginya Gusti memberi woro-woro siapa yang anaknya tadi malam ada ciri ini supaya diaturkan. Betul, malah itu putranya Hasanul Iman, gurunya Mas Said. Ya, jadi pada waktu itu menjabat di Kartosuro. Sejarahnya Kartosuro tinggal Bundas itu setelah Belanda dan Cina ngepung Kartosuro, Mas Said dan Hasanul Iman di dalam. Karena saktinya dia bisa keluar dari Gang Gendeng, dari atas. Itu Belanda tidak tahu. Setelah itu Kartosuro disapu bersih seperti sekarang tinggal Bundas, itu perbuatan Cina dan Belanda. Waktu itu Mas Said dipulang oleh Hasanul Iman, baru saat itu sudah berumur 16 tahun. Sudah keluar berjuang menentang Belanda,
sampai umur 32 tahun. Nah, jadi sampai umur 16 tahun belum pernah dipegang Belanda, disenggol belum pernah. Nah, mulai berjuang menentang Belanda itu sampai 16 tahun. Sampai itu dikejar terus, Belanda mengejar terus sampai dikejar ke timur sampai di Tawangmangu, Gunung Gambar itu sudah cukup Belanda di bawah penuh. Keyakinan Belanda akan bisa menangkap Mas Said dengan para tandanya seperti prajuritnya ini putri semua, prajuritnya. Jadi ada burung putih yang nedang Gunung Gambar, tendang dari barat, belah jadi dua. Nah, Gusti lewat situ langsung turun Magetan. Belanda sampai di atas tidak tahu, terus mengejar terus sampai di Ponorogo ke utara ke barat, terus sampai di situ banjir, Bengawan Solo besar sekali. Sampai di tepi Bengawan itu Gusti sudah putus asa, tinggal Belanda sudah di belakang. Ada pohon, berdoa pada Allah supaya kita bisa ke sebelah barat sungai ini, Allah memberi tolong apa diterima. Ada pohon yang besar tumbang ke sebelah kanan melangkah Bengawan Solo itu, yaitu prajuritnya semua bisa lewat situ, sudah sampai hanyut. Besok soal rencana saya namakan jurang gumpal itu seperti sekarang jembatan jurang gumpal itu sejarah itu. Dari itu terus sampai lari sampai dia copot di situ. Jadi itu buat atas dulu sendangnya ya emas, apanya akhirnya ya berjalan seperti Mas Bayu sekarang tinggi, manusia awam tidak bisa karena tinggi. Jadi kalau tidak pakai alat tangga tidak bisa ke sendang ke gua teratas. Sudahnya bertemu dengan Mas Said karena belum dewasa, diserahkan kepada ayahnya Hasanul Iman itu supaya dipelihara sampai dewasa. Setelah sampai dewasa dia diambil ke Solo, agar supaya permaisuri. Kalau terus bernama Bandara Tenawi Kusumo Patati. Nah, itu sebenarnya di Maesan itu Manggung Sepuh, itu tulisannya Jawa. Bisa baca Jawa. Nah, saya masih dulu kelas 6 harus bisa bahasa Jawanya tuh huruf 30 sudah apa semua. Terus dulu sudahnya terus bagaimana makanya dikirim dari Solo. Sudahnya dewasa diambil ini permaisuri dengan bekal Bandara Tenawi Kusumo Patati atau Manggung Sepuh. Nah, ini sudahnya itu berjuang karena sudah 16 tahun Belanda tidak bisa menangkap. Belanda Mas saya punya paman namanya ya dia menjadi raja di Kasunanan itu, pamannya dikati oleh Belanda gimana supaya Mas saya itu berhenti berperang, diajak berunding. Nah, sudah yuk berunding di Solotigo yaitu 1757. Nah, tidak berunding, saya mau berunding asalkan saya di sini mendirikan kerajaan. Belanda menyetujui, yaitu budaya berunding terus tadi di sini mendirikan kerajaan. Pada itu kerajaan sekarang yaitu Pulau Mangkunegaran itu dulunya dan bergelar KGBA Mangkunegaran pertama. Jadi kalau dengan Kasunanan berbeda 4 tahun. Kasunanan sudah ke-13 dan Mangkunegaran baru ke-9. Itu Mangkunegaran itu yang menjadi raja di Kasunanan, Hamengkubuwono pertama sampai sekarang mendapat 13. Hamengkubuwono yang ke-13. Sudahnya berhenti perang, sejarahnya yang banyak itu di Solo. Di sini ada petilasan 4, makam 4. Yaitu yang pertama Gua Tretes, Sendang Sinongko, Sendang Siwani, sama Watu Gilang. Nah, Sendang Tretes untuk betapa, Sendang Sinongko ada firasat yaitu diberi nangka dan buahnya hanya 1 dan itu terus timbul betina Sendang Sinongko. Terus yang ketiga Sendang Siwani waktu itu Belanda berperang dengan Mas Said tahu ada kerbau yang berperang, yang satu kalah seluruh burung, ya. hanya pirat, hanya pertanda. Sudah Gupak di Sendang Siwani itu berdiri
langsung kembali bisa karena jadi dicari di berarti gopaan. Mas Said sama Tumung Jawa mandi di situ terus berperang, yaitu di mencegah Belanda itu di tikungan Krisa itu. Sejarah Krisa itu yaitu dengan demikian senjatanya Mas Saidnya 3 seperti yang ada di tubuh itu, tombaknya 2, garisnya 1. Kalau tombaknya itu bisa berdiri sendiri itu Ganduti di sini berperang. Tetapi kalau sudah tombak itu turun, sudah harus segera pergi dari situ sebab Belanda sebetulnya sapu bersih. Wah, itu Belanda banyak korbannya itu bisa. So, besok atau sudah rencana zaman saya beri nama Krisa karena perusahaan itu nama dari sejarah ada perusahaan. Itu ada yang keempat Batu Gilang itu dakon karena pernah dakon itu ada lubang 10 4 1 1 5 10 ya. Jadi kalau Gusti itu dimikul di sini ini berat, enggak di sini perang. Tapi kalau pas yang di sini ini kosong, di situ besi kan bisa ditembak dan di sini perang. Perintahkan supaya di sini perang tidak boleh bertempur dengan Belanda. Tapi ya sakit. Begitu tuh yang makam yang pertama yang sepuh eyangnya Bandolan itu Kusumanarso di Kebloan itu eyangnya Mas Said yang mendampingi berjuang sampai dia meninggal. Sudahnya sakit keras dan ditaruh di gedek, enggak untuk di daratan, enggak berani. Nah itu berwasiat kepada Mas Said di mana berhentinya nanti kalau saya sudah meninggal, berhentinya gedek di mana ya di situ saya harus dikuburkan. Loh, belah hutannya kan gedung dulu, dalam sekali. Lah gedek itu hanya berkisar keliling saja. Sudahnya berkeliling kok berhenti nepi ya di situ dikuburkan. Nah, kan punya satang demikian tuh. Ya, ditan sampai sekarang jadi bambu hapus itu dulu satang yang untuk gedek itu. Karena saktinya tumbuh sampai sekarang banyak sekali itu. Yang kedua di sini ini putranya Kasan Liman, istrinya Mas Said yang dulu. Yang ketiga Kasan Liman di Karangtengah. Itu kenapa kok tidak campur dan satu ya untuk berjuang kan matinya tidak bersamaan. Di tempat situ meninggal, di situlah makamnya. Itu di situ ada 2 Nur Khadim, 2 adiknya Hasan Liman. Hanya ada 2 makamnya. Luar umum, makam umum. Yang keempat Patihnya Losing Putri di sini tuturnya nomor 2 dari hitam dan di luar itu nomor 2. Kalau tulisan nomor 3, kalau lebih luar itu 1 terus 2. Patihnya itu pada 8. Di dalam hanya dengan putranya Gusti Suryanegara, itu putranya Gusti itu memelihara Tumenggung Jawa sampai dewasa sampai akhirnya juga makamnya ikut bersamaan dengan Tumenggung Jawa. Jadi berjuangnya Gusti itu sudah itu berdiri kerajaan di wilayah di pegunungan dari Sumber Lawang, Randu Blatung, Karanganyar, Sragen, Ponorogo sebagian, Wonogiri. Nah, Wonogiri mayoritas Manggaran, terus Soekarjo sebagian timur sebagian, terus seperti sampai dia meninggal di makaman di Manado. Ya di sini saya kok di sini di makam sini ada pada waktu dulu nenek moyang kita disuruh membawa tanah ke pulau. Aslinya itu Gunung Kecil itu mata itu di sini Gunung Kepencil. Nah, dan ya pun karena sudah sakit dan itu mendapat bersabda sudahnya itu nah tiba-tiba tunjuk ke sana tanah itu wangi, sana ya wangi sini ya wangi. Itu berwasiat ya ini tempat saya besok kalau sudah saya meninggal. Nah, itu sampai jadi sudah meninggal dari Solo dipikul sampai di pertigaan Mbak Latina itu jam 3 sore. Gunung sana medok, Simbah Semini juga medok. Nah, jenazah tinggal ya kecil dengan persoalan kecil, ada yang juntir telinganya orang Gunung Kecil sana itu selicit nah, temannya menong jenazah pikul ke barat sini terus Gusti sabda besok bersanding zaman tak jenenge